Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Nugraha Pratama SAG MM dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Octavia Dinurhayati dengan NIM 084. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul pengaruh flexible working arrangement dan religiositas terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai mediasi. Studi kasus pada driver Maxim di Salatiga. Fenomena yang melatar belakangi judul ini yaitu kinerja karyawan merupakan indikator utama dalam nilai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya penurunan kepuasan kerja di kalangan karyawan Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Jobstreet pada Oktober 2022, terdapat 17.623 responden dengan 73 karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi yaitu beban kerja yang tinggi, kurangnya fleksibilitas, dan ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Banyak perusahaan mulai mempertimbangkan fleksibel kerja sebagai strategi penting dalam mempertahankan produktivitas dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Survei yang dilakukan oleh SEEK, Boston Consulting Group, BCG, dan The Network menunjukkan bahwa 43% responden di Indonesia menjadikan keseimbangan kehidupan kerja sebagai faktor utama dalam memilih pekerjaan, yang mana hal ini erat dengan penerapan flexible working arrangement, yang dimana di dalam driver Maxim banyak pengguna layanan mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas layanan, seperti keterlambatan penjemputan, pembatalan sepihak, hingga kurangnya kesopanan berinteraksi, yang seharusnya fleksibel kerja itu menjadi keleluasaan bagi driver untuk mengatur waktu durasi kerja secara mandiri. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh flexible working arrangement terhadap kinerja driver Maxim. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel religiositas terhadap kinerja driver Maxim. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel flexible working arrangement terhadap kepuasan kerja. Yang keempat, bagaimana pengaruh variabel religiositas terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, bagaimana pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap kinerja. Yang keenam, bagaimana pengaruh kepuasan kerja dapat memediasi flexible working arrangement terhadap kinerja. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh kepuasan kerja dapat memediasi religiositas terhadap kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh variabel flexible working arrangement terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel religiositas terhadap kinerja. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel flexible working arrangement terhadap kepuasan kerja. Yang keempat, bagaimana pengaruh variabel religiositas terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, bagaimana pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap kinerja. Yang keenam, bagaimana pengaruh kepuasan kerja dapat memediasi flexible working arrangement terhadap kinerja. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh kepuasan kerja dapat memediasi religiositas terhadap kinerja. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh variabel flexible working arrangement terhadap kinerja. Kedua, untuk menganalisis pengaruh variabel religiositas terhadap kinerja. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh variabel flexible working arrangement pengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh religiositas terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dapat memediasi flexible working arrangement terhadap kinerja. Yang ketujuh, untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dapat memediasi religiositas terhadap kinerja. Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis. Ini diharapkan memperkaya pengetahuan tentang manajemen sumber daya
insani, serta dapat memberikan referensi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama, yaitu manajemen bisnis syariah. Yang kedua adalah manfaat praktis bagi penulis untuk memperluas wawasan penulis dan dalam manajemen sumber daya insani, khususnya terkait flexible working arrangement, religiusitas, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan, serta mendalami ilmu selama perkuliahan. Yang kedua adalah bagi peneliti lain dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang kinerja, kepuasan kerja, dan fleksibilitas kerja, serta religiusitas. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Itu yang bab pertama, pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Bab kedua, landasan teori, yaitu membahas teori-teori tentang fleksibel kerja, religiusitas, kepuasan kerja, kinerja karyawan, serta tinjauan penelitian terdahulu, rangka teori, dan hipotesis. Bab ketiga, metode penelitian, yaitu menguraikan pendekatan lokasi, waktu, sampel, teknik pengumpulan data, definisi variabel, instrumen, uji instrumen, dan alat analisis yang digunakan. Yang bab keempat yaitu analisis data, menyajikan hasil penelitian, profil responden, serta analisis dan pembahasan data secara mendalam. Bab kelima yaitu penutup, merangkum kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya bab kedua yaitu landasan teori. Telaah pustaka atau penelitian terdahulu dari Siska-Yanti et al. Yaitu flexible working arrangement tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Peneliti Altitak dan Siller 2019, flexible working arrangement berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Peneliti Beth et al. 2022, flexible working arrangement berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya dari Putra et al., religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari Aprilia 2021, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari Krisnawati, religius tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari Saputra et al., flexible working arrangement berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dari Wardani dan Azahra, flexible working arrangement berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dari Zehauni 2022, flexible working arrangement tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya Novita et al., religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang selanjutnya dari Riki Saputra et al., religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya dari Hesriana 2024, religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dari Diana dan Anggraini 2020, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya Dewi Soleha dan Mustaqim 2023, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya Abidin 2020, kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua adalah Widi 2024, kepuasan kerja mampu memediasi secara signifikan flexible working arrangement terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya dari Saputra Zainiko, kepuasan kerja tidak mampu memediasi pengaruh fleksibel kerja terhadap kinerja. Dari Abdo dari Hesriana 2024, kepuasan kerja tidak mampu memediasi religiusitas terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya Novalia et al. 2021, kepuasan kerja mampu memediasi religiusitas terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah kerangka teori. Teori yang saya gunakan yaitu dari teori sikap dan perilaku atau Theory of Planned Behavior dari Ashgen and Fishbein 1980. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat yang dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks ini, flexible working arrangement terkait dengan kontrol perilaku, sedangkan religiusitas mencerminkan sikap dan nilai pribadi. Keseimbangan antara
Flexible working arrangement dan religiositas meningkatkan niat dan motivasi kerja, yang mempengaruhi kepuasan kerja dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja. Yang selanjutnya, kerangka penelitian menghasilkan hipotesis flexible working arrangement berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 2, religiositas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang 3, flexible working arrangement berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang hipotesis 4, religiositas berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kelima, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, kepuasan kerja dapat memediasi flexible working arrangement terhadap kinerja karyawan. Yang ketujuh, kepuasan kerja mampu memediasi religiositas terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang mengumpulkan data numerik untuk dianalisis menggunakan teknik statistik. Menurut Sugiono 2019, peneliti kuantitatif bertujuan untuk mengeksplorasi populasi atau sampel tertentu dengan metode pengambilan sampel yang umumnya acak. Lokasi penelitian dilakukan kepada driver Maxim berlokasi di kota Salatiga. Populasi dan sampel driver Maxim di Salatiga. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan sampel yaitu secara observasi, yaitu dilakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai. Yang kedua adalah kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Yang ketiga adalah wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara lisan guna menerima informasi dari responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan 1-7. Skala Likert adalah skala yang pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial. Selanjutnya, definisi dan konsep operasional. Variabel bebas atau independen variabel yaitu variabel yang berfungsi sebagai faktor penyebab atau memiliki pengaruh secara teoritis terhadap variabel lainnya. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang terikat variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel intervening atau variabel mediasi yaitu variabel perantara yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Flexible working arrangement menurut Caslon et al. 2010 menggambarkan fleksibel jadwal sebagai pengaturan kerja yang dapat disesuaikan yang mengacu pada pemilihan ruang, jam kerja formal atau informal, mengakomodasi pekerja sesuai dengan kebijakan. Yang kedua adalah religius menurut Gibson 2010. Religiositas merujuk pada perbedaan individu dalam tingkat ketertarikan dan keterlibatan mereka terhadap suatu agama tertentu. Yang ketiga adalah kepuasan kerja menurut Robin and Judge 2011 menyatakan bahwa evaluasi berbagai aspek pekerjaan menghasilkan kepuasan kerja yang merupakan perasaan positif bagi pekerjaan. Yang terakhir, kinerja karyawan menurut Robin and Judge 2012 menyatakan bahwa kinerja pegawai pada hakikatnya ialah kemampuan pegawai dalam menanggapi keseluruhan pekerjaan dan sikap positifnya dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah uji instrumen, yaitu uji validasi. Validasi menurut Hardani et al. Adalah sejauh mana data yang dilampirkan peneliti dan data yang dicatat pada subjek penelitian sama-sama akurat. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu menurut Sugiono 2017 derajat konsistensi dan stabilitas data atau kesimpulan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat reliable suatu hasil atau temuan. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan Smart PLS versi 4.1, yaitu dengan
Yang pertama adalah outer modal Bayesian, yaitu digunakan untuk menguji validitas atau reliabilitas indikator, yaitu dengan menggunakan convergent validity dengan loading factor ideal lebih dari 0,7 dengan minimum 0,5. Discriminant validity, cross loading, dan AVI lebih dari 0,5 untuk membedakan antara konstruk. Yang ketiga adalah reliabilitas composite reliability, yaitu lebih dari 0,7 dan compact alpha lebih dari 0,6 menunjukkan reliabilitas konstruk. Yang kedua adalah inner modal, digunakan untuk menguji hubungan antara variabel laten dengan menggunakan R-square, menilai kekuatan pengaruh dengan kuat 0,67, moderat 0,33, dan lemah 0,19. Uji hipotesis yaitu bootstrapping dengan menggunakan lebih dari atau sama dengan 5000 resembling signifikan ditentukan dengan tes statistik lebih dari 1,96 dan p-values kurang dari 0,5. Uji mediasi menggunakan metode Barrow and Keynes untuk menguji pengaruh tidak langsung. Jika T lebih dari 1,96 dan p-values kurang dari 0,5, maka variabel mediasi dinyatakan memediasi hubungan X terhadap Y. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.